Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini sesuai dengan janji dari video sebelumnya, saya akan bawain series tentang OTE, Optimal Trade Entry. Jadi untuk beberapa video ke depan, saya akan fokus untuk membahas sampai tuntas bagaimana cara menggunakan Fibonacci Optimal Trade Entry versi ICT. Nah, tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan, karena kalau nggak ada perbedaan, maka hanya tarik Fibonacci biasa. Itu hanya menjadi sebuah trade biasa. Tapi ada beberapa hal yang secara spesifik sangat-sangat spesifik ya dan sangat berbeda yang membuat dia menjadi unik optimal trade entry ini. Nah, pada bagian di video kali ini baru jadi video intro atau video pembuka dari series kita ke depan. Jadi santai aja, relax aja, kita mulai pelan-pelan karena kan udah lumayan lama nih. Kemarin nggak upload video tuh kan udah lumayan lama ya. Jadi saya mau ngulang-ngulang sedikit untuk menjadi pengingat kembali ya dari sesi-sesi sebelumnya. Jadi video ini akan jadi video pembuka, video optimal trade entry bagian pertama. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Pertama, untuk settingan Fibonacci-nya itu seperti ini ya. Jadi dimulai dari 0, lalu 0.62, 0.705, 0.709, dan 1. Jadi untuk Fibonacci di TradingView atau di Metafor atau Meta5 kalian itu bisa diganti settingannya seperti ini. Lalu untuk take profitnya itu ICT menggunakan minus 0,27, minus 0,5, minus 0,62, minus 1, dan yang terakhir yang disebut dengan symmetrical swing itu minus 2. Biasanya untuk take profit pertama itu menggunakan minus 0,27 atau minus 0,5 atau minus 0,62 itu sebagai take profit keduanya. Lalu untuk finalnya biasanya menggunakan minus satu, tapi bisa juga sampai minus kedua nanti tergantung dari apakah harga itu sedang bergerak trending atau harga sedang bergerak sideways. Kalau trending tentu aja kita bisa targetin di yang paling tingginya, yaitu di standar deviasi minus 2. Jadi ini ya untuk settingan Fibonacci OTI-nya. Nah, kalau misal nanti mau nanya-nanya, habis setiap kali saya upload video, nanti saya akan post di Instagram saya, happycuantrader77. Kita akan bikin FAQ di sana. Jadi, setiap kali selesai video, saya akan bikin FAQ di sana. Kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, saya bisa kenal teman-teman lebih dalam ya. Jadi, supaya saya juga bisa tahu apa yang teman-teman butuhkan untuk video-video selanjutnya. Jadi, nanti saya akan post settingan Fibonacci saya di Instagram, sekaligus saya akan buka open question untuk kita bisa FAQ. Oke? Nah, lanjut lagi untuk series introduction ini. Jadi tetap ya, apa yang membedakan Fibonacci OTI ya dengan Fibonacci biasa. Nah, tentu selalu berpatokan ya atau selalu balik pada fundamental dasarnya ICT yaitu accumulation, manipulation, dan distribusi. Jadi masih ingat teman-teman masih ingat ya tentang konsep OLHC dan OHLC, open low high dan close, dan open high low dan close, dan PO3 AMD, accumulation, manipulation, dan distribution. Nah, mungkin ini selalu jadi pondasi dasarnya. Semua bentuk classic entry kita itu kan semua basisnya atau dasarnya itu ke fundamentalnya adalah menggunakan AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Sehingga secara spesifik juga sama, yaitu apa? Penarikan Fibonacci optimal trade entry itu tertuju pada swing high dan swing low yang khusus, yang spesifik. Yaitu apa? Biasanya kita menarik Fibonacci OTI itu dari swing low atau swing high manipulasi ke swing high atau swing low sesudahnya. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai swing low dan swing high yang kita ukur, dan area ini itu yang menjadi area optimal trade entry-nya. Sehingga ini menjadi salah satu entry klasik yang sangat powerful ya. Karena presisinya tuh luar biasa. Kalau kita betul-betul bisa menggunakannya, kita mengerti apa yang harus ada dahulu atau kondisi apa yang harus terjadi, dan kita gabungkan dengan penarikan dari Fibonacci-nya benar, itu biasanya entry-nya menjadi begitu amat presisi. Di video-video ke depan saya akan sajikan semua ya, kupas tuntas semua bagaimana menarik Fibo OTI dari berbagai macam
time frame, khususnya nanti mungkin kita masuk lebih dalam ke time frame lebih kecil, seperti misalkan bagaimana cara kita scalping atau intraday trader di menggunakan time frame M5 secara khusus pada New York Yield Zone. Jadi itu nanti dibahas di video-video ke depan. Tapi khusus video kali ini baru pembukaan aja untuk menjadi pengingat dulu karena udah lama banget nggak upload video untuk mulai mengingat-ingat kembali dasar-dasar yang penting ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kita selalu berpatokan nanti pada AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Penarikan optimal trade entry atau penarikan Fibo itu tidak dilakukan dari sembarang swing high atau swing low, sekali lagi ya. Tapi penarikan ICT OTE itu dilakukan di swing high dan swing low yang khusus, yang spesifik. Khususnya adalah di swing high dan swing low yang melakukan fase manipulasi di dalam AMD. Dan itulah yang membuat dia menjadi optimal trade entry. Jadi ada alasan kenapa ICT mengatakan optimal. Begitu optimal, begitu presisi, begitu akurat. Tapi untuk bisa mendapatkan kepresisian dan keakuratan seperti itu juga berarti ada suatu kondisi yang harus kita tunggu dulu ya. Jadi situasi-situasi atau kondisi itu harus terjadi terlebih dahulu, baru ketika kita menarik swing high dan swing low di ICT OT itu baru menjadi presisi dan akurat. Oke, jadi selalu kita berpatokannya kepada akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Selalu ingat bahwa setiap candle itu, pembentukan setiap candle itu pasti mempunyai open, low, high, dan close, dan open, high, dan low dan close-nya. Dan itulah yang akan kita manfaatkan untuk penarikan ICT Fibonacci Optimal Trade Entry-nya. Oke, nah ini contoh ya, jadi sebagai pengingat aja nih, biar teman-teman tidak dilupakan ya. Jadi selalu balik lagi seperti yang saya bilang, patokan kita adalah selalu kepada AMD ya, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Dan di dalam price action ini, saya langsung aja buat mengingatkan kembali, kalau teman-teman lupa nanti bisa nonton lagi di playlist episode pertama, memahami dasar ICT yang benar, itu di episode ke-11, di episode menyatukan semuanya, itu kan saya udah bahas ya, bagaimana settingan apa namanya classic entry kita, yaitu seperti ini. Nah, jadi ini tinggal digabung aja. Penarikan OTI itu udah dibahas sedikit di sana walaupun nggak spesifik. Jadi saya mau mengingatkan kembali aja tentang classic entry template kita. Jadi selalu dimulai dari sini nih, dari sub liquidity. Tanpa sub liquidity kita tidak akan ada entry, tanpa sub liquidity tidak ada perubahan struktur, tanpa sub liquidity tidak ada PD array. Jadi selalu pada awalnya dimulai dengan sweep liquidity seperti di sesi sebelumnya ya. Saya udah bahas banyak di sesi sebelumnya tentang liquidity concept. Jadi nanti bisa bahas di sana dulu. Dan di sini kan di price action ini kan jelas banget terlihat ya bahwa low di sini ya, double bottom di sini di sweep ya kan. Lalu kita lihat candlenya, lihat bagaimana candlenya itu tidak mampu ngebreak wick di sini. Jadi weak candle ini menembus ya, wicknya menembus, tapi bodinya closingnya itu tidak melebihi dari closing candle di previous low sebelumnya. Sehingga kita bisa mengatakan dengan sangat-sangat yakin dan valid bahwa candle ini hanya melakukan sweep liquidity. Dan ini yang disebut sebagai fase manipulasi. Dan kita bisa lihat di sini adalah fase akumulasinya, betul? Dia cuma naik turun doang di dalam suatu range yang sama, sehingga dia membangun sebuah liquidity. Dia mengengineer sebuah liquidity, betul? Di atas sini ada liquidity, di bawah sini juga ada liquidity. Nah, lalu ketika fase manipulasi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan sabar, dengan tenang, dan dengan damai. Jadi, kesabaran itu juga adalah sebuah keahlian yang harus dikuasai oleh seorang trader. Jadi, trader itu tidak hanya menguasai soal metode, tapi juga dia menguasai pengendalian diri, kesabaran, dan kedisiplinan. Bahkan, tiga faktor itu menjadi faktor yang lebih penting daripada hanya sekedar menguasai metode, ya. Jadi, ketika fase manipulasi, ini kan time frame daily, ya biarin aja nih naik turun. Lalu apa yang kita lakukan? Tidak ngapa-ngapain sama sekali, duduk diam dengan tenang dalam damai. Oke, lalu kita mulai bertindak ketika apa? Ketika harga atau algoritma sudah mulai melakukan manipulasinya. Di situ baru kita mulai fokus pada market dan kita mulai mencari apa yang harus terjadi untuk kita bisa menemukan sebuah peluang entry. Dalam hal ini akumulasinya ketika dia naik turun, dan ketika lagi naik turun ini di atas sini ada liquidity, di bawah sini ada liquidity. Kemudian
dia melakukan sweep liquidity yang ada di area bawah dulu. Jadi dia nge-sweep ke area bawah sebagai bentuk Judas swing-nya, lalu dia nge-sweep sekali lagi di sini ya. Oke. Lalu setelah sweep liquidity ya, ini ya yang saya tandain kotak kecil ini yang disebut sebagai manipulasinya. Jadi ini akumulasinya, ini manipulasinya. Lalu dari mana kita tahu bahwa fase manipulasi itu udah selesai dilakukan? Karena kemarin tiap kali buka FAQ tuh banyak tuh yang nanya tuh, bahkan banyak juga yang DM di Instagram, Bang, tahu dari mana kalau udah nge-sweep, dia nggak akan sweep lagi. Ayo, gimana caranya kita tahu bahwa low ini, ya, low di sini itu bisa kita percaya bahwa low ini sudah menjadi protected low-nya, bahwa low ini tidak akan di-sweep lagi. Dari mana kita bisa percaya itu? Dari mana kita bisa yakin bahwa algoritma tidak akan ngelakuin sweep sekali lagi? Seperti di sini. Ini kan ada low di sini. Ini di-sweep, betul? Lalu tahu dari mana bahwa dia low yang ini tidak akan di-sweep lagi? Karena ini kan di-sweep lagi. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa ini udah menjadi akhir dari fase manipulasi? Jawabannya adalah selalu terletak pada perubahan strukturnya. Jadi, yang membuat fase manipulasi itu udah selesai adalah ketika di dalam market sudah terjadi shift in market structure. Jadi sudah terjadi market structure shift ya. Dan balik lagi nih, kalau masih teman-teman masih nanya, Bang, market structure shift itu apa dan lain-lain, nanti silakan tonton ke playlist yang pertama. Di sana udah ada 2 video yang menjelaskan secara spesifik tentang apa itu market structure shift. Di sini saya akan ya tipis-tipis aja ya untuk mengingatkan aja, untuk merimain kembali nih. Jadi kita lihat di sini market structure shift itu apa? Yaitu adalah swing high terakhir ya, karena ini kan ini, jadi ini adalah swing high terakhir. Nah, ini tiga candle, formasi tiga candle. Jadi kalau kalau ada yang nanya lagi, Bang, swing high swing low itu apa, ya udah balik lagi nanti nonton di playlist episode 1 ya gitu ya. Jadi ini kita lihat di sini sudah ada swing high formasi tiga candle, ini candle 1, ini candle 2, oke, di candle tiganya. Nah, swing high ini kan swing high terakhir yang mendorong harga melakukan manipulasi ini. Lalu swing high yang terakhir ini yang mendorong harga melakukan manipulasi ini kan sudah di break dengan displacement candle nih. Lihat candle sini. Ini displacement candle, lalu ditambah lagi nih dengan series of bullish candle ini. Jadi kita bisa yakin sekali bahwa swing high ini ya sudah di break. Artinya kalau sudah di break, sudah ada shift in market structure, sudah ada perubahan dari bearish menuju ke bullish sekarang. Ya, jadi tahu dari mana bahwa dia tidak akan melakukan sweep lagi? Tahu dari mana bahwa ini sudah menjadi final dari fase manipulasi? Ya dari sini. Ketika kita melihat sudah ada shift in market structure-nya. Contoh nih, ketika misalkan di sini, di low ini misalnya ya, low ini kan di sweep nih. Oke. Nah, terus kita lihat mana swing high terakhir yang mendorong harga ngelakuin sweep di sini. Kan ini kan. Iya kan? Formasi tiga candle ini kan. Candle 1, ini candle keduanya di tengah, ini candle ketiganya. Ini udah di break belum? Ini belum kan? Bahwa candle ini nggak nge-break, ya kan? Di sini juga nggak ada break of structure. Sehingga kalau belum ada break of structure, belum ada shift in market structure, kita tahu bahwa manipulasinya bisa aja terjadi sekali lagi. Ya, jadi teman-teman semoga menjawab ya teman-teman, semoga menjawab nih semua pertanyaan teman-teman yang masuk ke Instagram dan Telegram saya. Bang, gimana caranya mengetahui fase manipulasinya sudah selesai dilakukan, tidak akan melakukan sweep sekali lagi supaya nggak kena PHP, Bang? Ini ya, selalu tunggu terjadi shift in market structure. Tanpa valid perubahan struktur, ya fase manipulasi itu berarti kita belum bisa memastikan bahwa fase manipulasi itu sudah selesai dilakukan. Contohnya seperti di swing high ini yang belum pernah di break. Sehingga itulah alasan kenapa dia masih melakukan sweep sekali lagi. Kenapa? Karena memang belum ada perubahan struktur. Tapi ketika dia ngelakuin sweep sekali lagi di sini ya, dan swing high ini di break dengan displacement candle ini, maka kita tahu bahwa manipulasi ini adalah manipulasi yang sudah selesai. Ini berarti sudah menjadi protected low-nya, atau low yang dilindungi, atau smart money reversal, atau liquidity sweep, ya apapun namanya, tapi intinya sama lah, oke? Ya, jadi gitu ya teman-teman untuk mengetahui apakah sweep-nya ini sudah selesai dilakukan atau belum. Nah, ketika kita lihat bahwa sudah ada shift in market structure seperti ini, ya sudah ada displacement candle begini, maka kita tinggal hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menarik
Fibonacci-nya ya, ICT Fibonacci Optimal Trade Entry-nya. Dan kita bisa tarik dari low di sini sampai high di sini. Nah, kalau kita tarik nih, maka ini adalah area optimal trade entry-nya, 0.62 dan 0.75. Dan juga kalau kita lihat di sini, lalu fokus selanjutnya adalah di area optimal trade entry ini, di area diskon ini karena kita mau nge-buy, di sini ada confluence PD array nggak yang bisa kita pakai untuk kita entry? Adakah kita lihat bahwa ini ya, teman-teman, ini dua konsekutif bearish candle ini, candle pertama, candle kedua nih, dua konsekutif bearish candle ini, ya, ketika ini di break, maka dua konsekutif bearish candle ini berubah menjadi bullish order block. Jadi bullish order block ini juga setara atau selaras dengan area optimal trade entry. Nah, jadi ketika ini terjadi, ini kita bisa yakin bahwa ini adalah strong support yang akan mampu menahan harga untuk mendorong ke atas atau mendorong lebih tinggi. Jadi ngerti ya? Nah, terus biasanya juga kalau teman-teman yang suka nanya tentang penarikan Fibo tuh, Bang, nariknya dari wick atau dari body? Oke, sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ICT sendiri tuh kalau narik Fibonacci OTI-nya itu dari body ke body, teman-teman. Jadi dari body closing body sini ke closing body sini. Oke, karena apa? Karena beliau berkata, wick itu bisa berbeda di setiap broker, tapi closing candle itu bisa beda-beda tipis lah. Tapi kalau wick kadang ada yang wicknya panjang, ada yang wicknya pendek. Jadi sebenarnya ketika dia mengatakan menariknya dari body ke body, itu lebih ke tujuan utamanya tuh adalah karena dia tahu murid-murid dia itu punya broker yang berbeda-beda. Oke, jadi bisa aja angkanya beda-beda atau penarikannya jadinya area untuk entry-nya beda-beda. Karena itu dia mengatakan lebih aman kita nariknya dari body ke body gitu. Nah, tapi kenapa saya sendiri nariknya dari week ke week ya? Jadi ini selera aja ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, kenapa saya narik dari week ke week? Ya, karena ini balik lagi ya. Saya udah backtest di beberapa pair menggunakan settingan murni menggunakan Fibonacci OTI doang ya, dan saya lebih srek ya dengan week ke week itu. Tentu aja punya resiko, contohnya apa, bisa aja nggak kejemput ya kan, bisa aja nggak kejemput, atau lebih parah lagi, bukan nggak kejemput tapi bisa aja entry-nya lebih lebih apa ya ngomongnya ya, lebih nggak nggak terlalu akurat gitu ya. Kalau body ke body kan mungkin lebih akurat, tapi kalau week ke week bisa aja dia jadinya lebih tinggi. Jadi bisa aja masuknya lebih apa ya? Ya ngerti ya maksud saya gitu. Nah, jadi disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Dari week ke week boleh, dari body ke body boleh. Tapi ICT sendiri itu nariknya dari body ke body. Jadi disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Teman-teman cocoknya seperti apa gitu. Oke, jadi ini reminder aja nih, karena kan ini baru video pembuka, nanti ke depan juga masih ada 3 series lagi tentang optimal trade entry, jadi santai aja, pelan-pelan, ini hanya untuk reminder, oke? Lalu setelah kita mengetahui, oke, kita udah mengetahui di sini akumulasi, di sini fase manipulasinya, di sini sudah ada perubahan strukturnya, di sini juga udah ketemu area optimal trade entry-nya, dan sudah ada PD array juga yang bisa kita pakai di sini ya, yaitu order block. Jadi ketika harga balik ke sini dan memang harga balik ke sini, dan kita lihat bagaimana dia respect sekali terhadap order block ini ya, karena tidak ada closing body candle yang melebihi dari area order block ini. Jadi kita tahu bahwa dia respect area order block ini dan dia mulai reject lagi ke atas, melakukan continuation, melakukan distribusinya. Nah, untuk area take profitnya OTI itu tadi ya, seperti di slide sebelumnya, kita bisa pakai minus 0,27 sebagai take profit pertama kita, which is ini selaras ya dengan high di sini ya, jadi memang cocok banget untuk kita bisa take profit pertama di sini. Lalu kita bisa pakai 0,5 atau 0,62 ya, bebas lah untuk take profit keduanya. Lalu bisa pakai untuk symmetrical swing-nya bisa pakai -1 atau -2 ya. Jadi kalau misal kebetulan kalau kita lihat konteks price action ini ya dia nyampe nih ke -1-nya. Tapi mungkin ya balik lagi nih teman-teman. Teman-teman harus
mulai biasakan untuk backtest. Jadi kalau teman-teman ngerasa cocok nih dengan menggunakan Fibonacci Optimal Trade Entry, ya nanti silakan di backtest aja. Kira-kira untuk pair kesukaan teman-teman menggunakan metode ICT Optimal Trade Entry ini, kira-kira pair yang teman-teman suka itu karakternya tuh biasanya di area mana nih lebih banyak exitnya. Nah, itu silakan menjadi homeworknya teman-teman untuk melakukan itu ya. Oke. Nah, jadi karena setiap pair itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, ada pair yang sifatnya trending, ada pair yang sifatnya sideways. Oke. Mungkin kalau pair yang sifatnya trending, kita bisa take profit lebih jauh, tapi kalau misalkan pairnya lebih ke arah ranging, ya mungkin bisa 0,27 juga cukup. Oke, jadi ini sekedar pengingat untuk awal pembukaan video Optimal Trade Entry, bagaimana kita bisa menggunakan metode ini untuk mencari area Optimal Trade Entry kita. Dan which is ini betul-betul Optimal Trade Entry ya, gitu. Nah, ini contoh untuk sell setupnya, dan kita lihat di sini sudah ada. Di sini adalah akumulasinya ya, awal mula semuanya, akumulasinya, original consolidation-nya, kemudian dia naik ke atas ya, ngelakuin manipulasi dan kita ngeliat di mana swing high atau old high di sini semua di sweep, kemudian dia sudah melakukan rejection ke bawah dan di sini kita lihat di sini kan formasi 3 candle ya, yaitu swing low terakhir yang mendorong harga ngelakuin sweep liquidity-nya sudah di break dengan displacement candle seperti ini ya. Jadi sudah ada perubahan struktur dari bullish ke bearish dan kita tinggal tarik aja Fibonacci-nya seperti yang tadi sebelumnya ya, dari high-nya ke low-nya sini. Dan kita dapat di sini adalah area optimal trade entry-nya dan sekali lagi nih di area sini adakah sebuah PD array yang bisa kita pakai untuk entry? Nah, di sini paling jelas di sini ada fair value gap di sini dan fair value gap ini juga bertepatan dengan area optimal trade entry-nya. Dan kita lihat bagaimana presisinya, bagaimana betul-betul optimal entry-nya ya. Dia masuk ke area sini dan sekali lagi wick-nya boleh menembus masuk tapi lihat closing body-nya di luar dari fair value gap daily-nya. Jadi dari sini aja kita udah bisa baca konteksnya, narasinya bahwa memang algoritma sudah tidak ingin mendorong harga lebih tinggi ke atas, dia sedang mencari liquidity di area bawah. Jadi setelah dia masuk ke sini ya di area fair value gap plus OTI ini, dia mengincar liquidity di area bawah. Kita bisa exit pertama di minus 0,27 yaitu di sini ya. Pas banget dia turun. Lalu untuk yang keduanya bisa di minus 0,5 atau minus 0,62 dan ini lihat dong bertepatan dengan fair value gap juga ya. Jadi ini area untuk yang ideal juga untuk kita exit walaupun ternyata setelah terjadi dia di break dengan displacement candle ya si area fair value gap ini. Jadi kita tahu bahwa ini juga menandakan ya karena kan bagaimana algoritma memperlakukan sebuah fair value gap itu kan juga memberikan kita konteks dan narasi ya apa yang ingin dilakukan algoritma ke depan. Jadi ketika kita ngelihat di sini fair value gap ini di break dengan displacement candle begini, ya berarti kita tahu nih bahwa dia masih ingin melanjutkan penurunan ke bawah, bahkan sampai di minus titik satunya, symmetrical swingnya juga confluence dengan area swing low terakhir di bawah sini, dan ini betul-betul masuk di sini kan, cantik banget ya. Kemudian dia naik lagi ke atas, rebalance fair value gap di sini, kemudian dia melanjutkan penurunan ke bawah, sehingga di area ini udah bersih ya, liquidity-nya sudah diambil dan semua imbalance-nya juga sudah di rebalance. Jadi pasti dia akan melakukan, algoritma pasti akan pergi melakukan expansion ke tempat baru, lalu kembali melakukan akumulasi, melakukan engineer liquidity, lalu manipulasi, lalu distribusi kembali. Jadi polanya hanya seperti itu aja ya teman-teman, tidak usah terlalu pusing atau tidak usah terlalu ribet ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dua contoh pertama untuk buy setup dan sell setupnya. Oke, nah kita ngomongin sekarang trading rules-nya ya teman-teman. Yang pertama, jadi sesuai dengan dua contoh sebelumnya, untuk menggunakan Fibonacci OTI di bagian pertama ini, entry yang paling mudah ya. Ini buat saya jadi entry paling mudah, paling sederhana ya. Kita rules-nya hanya seperti ini aja. Satu, kita betul-betul tunggu terjadinya sweep liquidity dulu. Oke, kita menunggu sebuah old high atau old low di sweep terlebih dahulu. Kemudian kita nunggu terjadi market structure shift ya. Jadi pastikan seperti contoh saya di awal, kalau belum ada perubahan struktur yang valid, belum ada market structure shift yang valid, hati-hati loh.
Karena bisa aja fase manipulasinya belum selesai dilakukan, bisa aja dia ngelakuin sweep sekali lagi. Tapi ketika eh, bukan fase, ketika perubahan strukturnya dalam konteks ini market structure shift-nya udah terjadi, di situ kita bisa yakin bahwa fase manipulasi itu sudah selesai dilakukan. Dan juga mungkin kemarin ada beberapa juga yang nanya, market structure shift ini harus time frame yang sama atau time frame yang beda? Buat teman-teman yang baru belajar atau buat teman-teman yang pemula, saya sangat menyarankan gunakanlah hanya satu time frame dulu. Tidak perlu untuk berubah-ubah time frame. Jadi kalau misalkan sweep liquidity-nya terjadi di daily, market structure shift-nya juga di daily. Kalau teman-teman pakai weekly untuk sweep liquidity-nya, berarti market structure shift-nya juga menunggu di weekly. Karena juga teman-teman baru belajar, oke, jadi mulailah dengan dari yang paling dasar dulu, pelan-pelan baru naik ke atas, oke. Lalu setelah terjadi market structure shift ya, kita ukur area swing high, swing low-nya untuk menemukan area optimal trade entry-nya. Oke, jadi kita mengukur dari swing high atau swing low yang melakukan manipulasi ke swing high dan swing low setelahnya ya. Lalu di area optimal trade entry itu kita mencoba mencari sebuah PD array yang selaras nih dengan area optimal trade entry-nya. Bisa sebuah fair value gap, bisa sebuah breaker block, bisa sebuah order block, atau apapun itu yang teman-teman cocok untuk untuk PD array-nya. Nah, untuk video PD array juga saya udah bahas ya di seri sebelumnya. Jadi kalau yang masih belum paham tentang PD array matrix, itu bisa tonton di video playlist saya yang sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk exit ya, exit tetap ya rumus kita internal eksternal atau menggunakan STDV atau standar deviasi yang tadi. Minus 0,27 untuk take profit pertama, minus 0,62 atau minus 0,5 bebas ya. Untuk take profit kedua, minus 1 take profit ketiga, minus kedua, symmetrical swing. Apakah pasti akan nyampe ke area minus 1, minus 2? Jawabannya tidak ada kepastian di dalam trading ya teman-teman. Satu-satunya kepastian di dalam trading adalah kita pasti hit stop loss. Udah itu aja yang pasti. Sisanya nggak ada yang pasti. Jadi silakan mengetahui dengan backtest. Silakan backtest pair favorit teman-teman untuk mengetahui karakteristik dari pair yang teman-teman suka itu. Apakah dia pair yang trending? Apakah dia pair yang ranging? Dan ketika dia pair yang ranging, kira-kira biasanya distribusi dia berakhirnya di mana? Apakah cuma sampai minus 0,27 atau dia bisa sampai ke minus 1 atau minus 2? Itu biar saya serahkan kepada teman-teman untuk melakukan PR-nya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gold, contoh di gold. Nah, kita mau ngeliat nih bagaimana kita bisa menggunakan penarikan Fibonacci OTI dan kita bisa mendapatkan entry yang optimal ya dengan syarat-syarat tadi, yaitu apa? Menunggu pertama terjadinya sweep liquidity, kedua menunggu terjadinya perubahan struktur, dalam konteks ini adalah market structure shift. Baru setelah dua kondisi sebelumnya itu terjadi, maka kita bisa melakukan penarikan ICT OTI-nya. Oke? Nah, dalam konteks price action ini kita lihat nih. Di sini ada sweep liquidity-nya, lalu dia break di sini ya. Jadi di sini udah ada market structure shift-nya. Dan kita bisa tarik nih Fibonacci-nya dari manipulasinya, dari swing high terakhir yang kedorong harga ke bawah kencang begini. Dari swing high ini kita tarik ke swing low ini. Dan kita dapat di sinilah area optimal trade entry-nya. Betul, dan di area optimal trade entry ini juga ada sebuah fair value gap di sini kan. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana cantik banget ya masuk ke area sini. Dan walaupun dia mungkin menembus area optimal trade entry-nya, kenapa? Karena balik lagi ya, ini mungkin satu catatan yang teman-teman perlu ingat bahwa the magic number itu bukan 0,62 atau 0,705-nya ya. Atau kalau mau pakai 0,709 bebas, tapi ya balik lagi kenapa saya bentuknya begini karena saya udah ngelakuin ratusan backtest. Jadi saya udah ketemu modul saya sendiri ya. Nah, buat teman-teman silakan lakuin PR kalian juga, lakuin tugas kalian masing-masing ya. Nah, kenapa the magic number-nya itu sekali lagi bukan 0,62 atau 0,705-nya. Tapi sebenarnya tugas dari Fibonacci OT ini itu menjadikan kita bisa mengetahui mana area diskon dan premium. Dalam konteks ini, kalau kita mau sell, karena di sini sudah terjadi shift in market structure, maka kita mau sell di area premium.
Nah, kenapa yang ini dilewati sedikit? Karena kita lihat bahwa di atasnya ini itu masih ada apa? Masih ada sebuah imbalance. Jadi bukan magic number-nya ya, tapi balik lagi adalah keselarasan antara area optimal trade entry dengan PD array yang selaras dengan area OTI itu. Jadi kalau selaras seperti dua contoh sebelumnya, Anda lihat betapa presisinya itu. Tapi kalau misalkan konteksnya begini, ya di area ini, apakah ada PD array di area ini? Ya di sini ada breaker block, tapi di sini juga ada imbalance loh yang belum diisi. Betul, jadi silakan aja ya, kalaupun entry di 0.62 kan juga nggak masalah ya. Yang penting adalah penempatan stop loss-nya ditaruh di protected high ini kan. Selama penempatan stop loss-nya kan juga fine-fine aja tuh, kalau penempatan stop loss-nya benar. Oke, jadi dia masuk ke area premium ini, dan dia ngisi imbalance di sini, kemudian dia jatuh kenceng, boom. Oke, karena dia jatuh kenceng di sini, ya kita lihat di sini, ya high di sini, itu kan udah ngelakuin sweep liquidity lagi, betul? Di hari apa nih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, hari Kamis ini sudah melakukan sweep di high Rabunya. Dan dia sudah ada displacement candle, berarti sudah ada shift lagi di market structure-nya. Jadi kita bisa tarik lagi Fibonacci-nya dari swing high ini ya. Dari high sini ke low sini, kita dapat di sini area OTI-nya, yang which is bertepatan juga dengan void di sini ya. Ada liquidity void di sini. Dan dia masuk dengan cantik ya. Kemudian dia reject dan dia turun lagi. Exitnya pun sama ya, lihat di sini minus 0,27, pas banget ya di 0,27 ini dia naik lagi. Jadi kalau kita take partial pertama di sini, at least kita udah pegang duit di kantong kita. Dia naik lagi pun ke area entry kita ya udah nggak terlalu masalah karena kita udah take profit pertama di sini. Begitupun juga dengan ini ya, kita lihat di sini minus 0,27-nya diakumulasi di sini, kemudian dia naik lagi. Jadi at least kita udah take profit duluan di sini, udah ada duit di kantong kita. Jadi secara psikologi juga kita udah tenang, udah aman, udah damai kan. Gitu ya. Jadi ini lengkapnya. Di sini ada fair value gap-nya, ya kan? Seperti yang saya bilang, jadi dia masuk ke area fair value gap ini, lalu kemudian dia jatuh. Lalu untuk area ini kita lihat bahwa di sini shift in market structure-nya kan, ini adalah swing low terakhir yang mendorong harga ke atas, dan ini menjadi breaker block-nya. Dan lihat bagaimana dia respect area breaker block ini, kemudian dia turun lagi ke bawah. Jadi menggunakan ICT OTI ini bisa jadi salah satu entry modul yang termudah ya. Menjadi sederhana, menjadi mudah, tapi begitu amat powerful. Bahkan ini juga salah satu yang bikin saya jatuh cinta sama ICT, dan saya ingat banget zaman-zaman dimana saya backtest gila-gilaan ya, menggunakan metode yang satu ini, sweep, market structure shift, OTI. Sweep, market structure shift, OTI. Sweep, market structure shift, OTI. Udah gitu aja terus. Sehingga lama-lama itu menjadi basic fundamental saya. Sehingga dari situ mulai mengalir ke ke entry-entry yang lain. Salah satunya adalah weekly one shot one kill, kan juga fundamentalnya ini. Tapi kan kalau untuk entry sama ya kan, sebenarnya weekly one shot one kill juga sweep, market structure shift, OTI. Tapi mungkin yang membedakan adalah narasi yang mendukungnya aja. Karena sekarang udah mainnya dari time frame yang lebih besar, dari weekly. Jadi kita udah mulai memproyeksi weekly expansion-nya. Tapi untuk entry point-nya ya sama aja. Dari sweep liquidity, market structure shift, dan penarikan Fibonacci optimal trade entry-nya. Jadi memang ini adalah basicnya ICT Classic template-nya ya, yang which is kalau teman-teman sudah kuasai, wah ini asik banget nih. Karena narasi bisa diganti-ganti, tapi area untuk kita entry itu kan selalu sama ya rumusnya, yaitu sweep, market structure shift, OTI, exit. Seperti itu aja. Oke, next. Nah ini contoh lagi satu price action dari Nasdaq ya, which is beberapa waktu terakhir ini lagi cantik banget nih price actionnya Nasdaq, saya lagi suka banget. Nah ini langsung aja ya, di sini ada sweep liquidity-nya di sebuah outflow ya, dan kemudian ini adalah swing high terakhirnya yang ngedorong sweep. Nah, ini sudah di break ya dengan displacement candle seperti ini. Kemudian dia reject lagi masuk ke area BPR atau balance price range. Apa itu balance price range? Balance price range adalah gabungan dari PD array fair value gap dengan PD array inversion fair value gap. Dan saya ngeliat banyak banget ya yang masih salah untuk menandai BPR gitu ya. Jadi sebenarnya ada cara tersendiri untuk menandainya. Tapi mungkin saya nggak bahas di video ini ya.
By the way, kalau teman-teman mau saya bahas tentang BPR, teman-teman mau saya bahas tentang inversion fair value gap, nanti silakan ketik di kolom komen ya, inversion fair value gap. Kalau komennya banyak, like-nya banyak, mungkin nanti saya bikinin video khusus untuk bagaimana entry menggunakan inversion fair value gap. Oke, jadi silakan komen, silakan kasih like dan share videonya ya. Kalau Anda lihat di sini, kalau Anda menandakannya benar, lihat bagaimana dia respect area BPR ini. Lihat ya, bagaimana wick-nya do the damage, tapi closing body-nya itu ada di atas consequent encroachment si BPR-nya ini. Dia masuk betul-betul di area OTI-nya di sini. Jadi kalau kita tarik nih, sesuai dengan rumus ya. Jadi sweep liquidity-nya di sini, market structure shift-nya udah terjadi. Oke, kita tarik swing low ke swing high sini. Kita dapat ini area optimal trade entry-nya ya. Di sini ada BPR-nya masuk menyentuh area optimal trade entry-nya di 0.62-nya, kemudian dia naik ya. At least dia ke previous daily high di sini, karena di sini kan ada apa nih? Ayo, di sini ada akumulasinya ya, ada original consolidation-nya, drop, consolidation pertama, drop, second consolidation, drop, lalu smart money reversalnya. Jadi ini adalah original consolidation-nya, jadi wajar kalau kita menggunakan exit point-nya di original consolidation-nya seperti ini. Dan juga kalau kita pakai exit dari standar deviasi ICT OTI-nya, ini ya menjadi minus 0,27, ini menjadi take profit pertama kita, 0,5 atau mungkin 0,62-nya sama di sini ya. Jadi bisa jadi ini area take profit kedua kita karena ini juga selaras dengan original consolidation dia. Jadi pas nih kalau kita mau exit di sini, ini minus satunya which is nyampe ya di sini ya. Dan dia consolidate lagi di sini. Gitu. Jadi simple ya. Selalu rumusnya apa? Sweep, perubahan struktur, tarik Fibonacci, PD array, exit. Ya, sederhana sekali ya teman-teman ya. Saya senang lihat teman-teman banyak banget yang ngirimin saya keberhasilan teman-teman ya. Ada yang naik level di aplikasinya TF, ada yang udah bisa konsisten profit gitu ya. Thank you buat teman-teman yang kasih laporan, kasih report ya, memberitakan kabar gembira itu. Saya turut happy teman-teman, seriously. Dari lubuk hati saya terdalam, saya senang banget ya melihat teman-teman bisa berhasil. Saya juga senang bahwa saya bisa bermanfaat, bisa berguna buat teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman konsisten ya. Semoga semakin konsisten, semoga semakin maju, semoga semakin sukses ya teman-teman ya. Karena ini rumusnya udah saya kasih transparan begini ya. Nggak perlu ikut mentorship yang mahal-mahal, betul nggak sih? Ya, Anda ikut mentorship sana sini bayar mahal-mahal juga belajarnya begini juga kok. Percaya sama saya. Ya, ini semua udah saya kasih gratis, bahkan di playlist saya kemarin 11 video atau berapa video saya lupa, itu juga udah saya kasih detail semua gratis. Dan sebenarnya itu juga udah lebih dari cukup kok. Asal teman-teman kerjain PR-nya, asal teman-teman backtest ya, betul-betul backtest dengan benar, lakuin dulu 100 data, 200 data, 300 data, 1, 2, 3 tahun, pasti nanti ketemu deh. Pasti nanti ketemu entry modul uniknya sendiri. Entry modul yang sesuai dengan karakter dan gayanya. Dan teman-teman akan confidence karena teman-teman udah punya data valid ya. Dan ini kan simple ya. Sweep, perubahan struktur, market structure shift, OTI, PD array, exit. Simple kan ya. Jadi harusnya ini pun cukup ya. Nggak perlu digado-gadoin sama metode lain. Nggak perlu dicampur-campur sama metode lain yang ujung-ujungnya bingung sendiri, ribet sendiri, mabok sendiri ya. Habis mabok nanyanya ke saya lagi, "Bang, saya dulu belajar ini. Bang, saya dulu belajar ini." Lah, belajarnya sama yang lain kok nanyanya ke saya. Begitu kusut mana baliknya ke saya gitu ya. Jadi kalau mau belajar di saya, ya jadi gelas kosong lah teman-teman ya. Buanglah semua yang dulu pernah dipelajari. Oke, karena hanya gelas kosong yang bisa diisi air yang baru. Kalau Anda bawa air lama Anda ke tempat ini, saya mau kasih air seperti apapun juga kalau gelas Anda penuh, ya Anda nggak bisa nampung sesuatu yang baru dong. Anda harus buang dulu segala air lama Anda, dan Anda dengan rendah hati membuka diri, membuka pikiran untuk menerima air yang baru. Karena ya bisa aja kan bahwa metode ini ternyata jadi metode yang merubah segala-galanya. Mungkin saja perjalanan Anda menjadi seorang profesional trader dimulai dari satu setup simple ini. Dan saya akan senang banget dengar berita dari teman-teman kalau apalagi kemarin ada beberapa ya walaupun belum banyak ya. Kalau yang kemarin yang ngabarin kalau wah Bang ada yang lulus Profem dan lain-lain hanya menggunakan metode simple ini, sweep, perubahan struktur, PD array, exit.
ya. Jadi memang sudah terbukti weekly one shot one kill juga Anda lihat sendiri tuh ya. Sampai detik ini pun sudah sekian bulan saya bikin video one shot one kill dan setiap bulan tidak pernah mengecewakan, ya kan? Jadi yang perlu Anda lakukan adalah jadilah gelas yang kosong, terima air yang baru. Oke, perhatikan video ini, jangan satu kali nonton langsung nggak ngerti nanya, ya. Tonton dulu lah satu kali, dua kali, tiga kali, terus tonton gitu sampai Anda ngerti, backtest, lalu sisanya silakan teman-teman. Ketika nanti Anda sudah berhasil, saya dengan senang hati ya menunggu kabar teman-teman ya. Saya menunggu betul-betul, semoga kalian sukses, kalian betul-betul jadi profitable konsisten. Itu doa saya teman-teman ya. Oke, jadi saya menunggu Anda memberikan kabar gembira Anda ke saya. Sukses selalu ya. Oke, next. Nah, ini kemarin nih waktu gold all time high ya, salah satu setup yang paling simple nih, komunitas saya rame-rame pada nge-sell semua ya, setup yang sama walaupun mereka nggak komunikasi dan saya juga nggak pernah ngasih sinyal ke mereka, jadi murni ini analisa mereka sendiri, tapi mereka bisa entry-nya sama semua, profitnya sama semua ya gitu. Nah, ini simple banget ya. Jadi di sini ada sweep liquidity-nya, kita lihat di sini udah terjadi market structure shift-nya kan, di sini ada PD array-nya. Lalu OTI-nya juga high sini, low sini ya. Ini area OTI-nya bertepatan dengan fair value gap dan order block ini. Ya udah dia langsung take off ke bawah ya. Di sini minus 0,27-nya hit, minus 0,5-nya hit, minus 1-nya hit, bahkan minus 2-nya hit tuh ya. Begitu minus 2 hit dia naik lagi ke atas. Jadi cantik banget karena ini juga bertepatan dengan previous daily low-nya. Di sini original consolidation-nya dia. Jadi MMXM model ya. Walaupun secara nggak spesifik saya mengajarkan MMXM model, tapi kan sebenarnya kalau teman-teman ngerti ya, teman-teman tuh kan entry di MMXM model. Teman-teman itu kan entry betul-betul di pucuknya perubahan struktur, ya kan? Itulah yang membuat setup ini dan settingan ini teman-teman. Ini kan adalah first leg-nya, yang which is disebut sebagai low risk entry pertama. Betul kan? Itulah kenapa yang menyebabkan bahwa entry ini menjadi powerful sekali. Oke, next lagi. Nah ini ya, ini juga USD GPY. Kita lihat nih, bagaimana asiknya swingan dengan OTI ya. Di sini ada sweep liquidity, di sini ada outflow yang nge-sweep, kemudian sudah terjadi break of structure di sini, ini swing high terakhir yang ngedorong, kemudian di break dengan displacement candle, sudah ada CWIN market structure. Kita tarik aja low di sini, high di sini, masuk di sini juga ada breakernya, oke, breaker plus OTI, oke, sini juga ada fair value gapnya, boom, naik minus 0,27, minus 0,5, bahkan ke minus 1. Di sini juga ya, kita lihat di sini ada ini ya, week ini di hari Jumat dia nge-sweep, kemudian dia naik lagi, berarti ini terjadi market structure shift lagi, ya kita bisa tarik lagi low di sini ke high di sini, turun lagi ke area optimal trade entry-nya plus ke breaker, berarti USD GPY dia cocok mungkin sama PD array breaker. Jadi itu PR teman-teman ya, jangan tanya saya misal, Bang, Euro USD cocoknya PD array apa? Ya jangan tanya saya teman-teman. Itu kan tugas Anda untuk backtest. Setiap pair itu punya karakteristiknya, punya PD array-nya, punya standar deviasinya masing-masing untuk range-nya. Itu tugas Anda, jangan serahin ke saya dong. Kan Anda yang mau jadi trader mandiri. Oke, jadi jangan males ya teman-teman ya. Kalau mau profit ya harus rajin, harus banyak backtest ya. Dan USD GPY balik lagi dia masuk ke area optimal trade entry lalu dia naik lagi. Apalagi di sini kita lihat ada confluence standar deviasi yang di sini minus 1, yang di sini minus 0,27. Jadi kita bisa exit di sini ya karena ada dua itu ya gitu. Jadi inilah gambaran apa ya? Gambaran umum pengingat untuk area optimal trade entry-nya. Jadi terima kasih teman-teman buat sudah nonton yang dari awal sampai akhir. Ini menjadi video pembukaan aja untuk mengingatkan teman-teman klasik template entry kita ya di video playlist sebelumnya. Tinggal digabungkan Fibonacci. Nanti mungkin 2-3 video ke depan kita akan fokus bahas bagaimana entry menggunakan optimal trade entry khususnya di dalam time frame kecil dan juga secara spesifik di dalam menggunakan kill zone. Jadi kita semakin lebih ya meningkat sedikit lah ya dibanding yang kemarin. Kalau yang kemarin kan masih umum, sekarang udah makin lebih spesifik lagi time and price. Oke.
Thank you buat teman-teman yang sudah join. Kalau mau join ke Telegram saya bisa join di semua. Di linknya sudah ada di deskripsi box di bawah ya. Jadi tinggal ke deskripsi aja, kolom deskripsi. Ke Instagram saya karena nanti ingat ya, habis upload satu video, nanti saya akan upload di Instagram untuk FAQ-nya. Jadi kita bisa tanya-tanya kalau teman-teman bingung nonton video ini, ada yang masih mau ditanya, silakan bisa ke video lagi ke Instagram saya untuk kita tanya jawab dan ngobrol-ngobrol. Oke, dan juga yang mau download ebook ICT gratis bisa ke link ini, tetap juga ada di deskripsi video ya. Anda bisa ke sini, Anda bisa isi data, lalu Anda diarahkan ke Telegram. Lalu di Telegram setelah masuk ke Telegram eksklusifnya Anda bisa cek ke pin message ya. Jadi teman-teman banyak ya DM yang masuk cuma begini, Bang, e-booknya di mana Bang? Ya ampun teman-teman, di pin message ya teman-teman ya. Seperti yang udah saya bilang ya, masa begitu aja nggak ngecek sih teman-teman? Teman-teman ampun deh ya, kadang gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman yang mau connect bisa ke Telegram, Instagram, atau mau dapetin ebook gratisnya bisa langsung ke sini. Dan buat teman-teman yang traktir kopi ya, jangan lupa thank you buat teman-teman traktir kopi, terutama buat teman-teman yang setia dari awal sudah setia sampai bulan ini. Udah berapa bulan? 3 bulan ya gitu ya. Nanti kita ketemu di tanggal 7 September jam setengah 8 kita live Zoom bareng. Malam minggu kita live Zoom bareng, oke? Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita saling kenal lebih dekat lagi dengan tema kita gambler or trader. Jadi kita masih ngomongin tentang psikologi trading dan kita masih gak jauh-jauh topik besar kita tentang psikologi of money atau kita ngomongin tentang psikologi uang. Bagaimana relasi kita dengan uang atau pandangan kita tentang uang itu punya pengaruh besar banget untuk kita bisa menjadi trader yang berhasil atau tidak. Oke, jadi kita bahas lebih dalam lagi nanti di tanggal 7 September di live Zoom. Dan seperti biasa, link Zoom akan saya kirim ke community tab khusus member Traktir Kopi di jam 18.30 WIB. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Thank you semua yang udah nonton. Kasih like yang banyak, share yang banyak ke teman-teman. Plus kalau teman-teman mau saya bikinin video khusus ngomong bahas tentang inversion fair value gap. Apa itu inversion fair value gap? Bagaimana menemukan entry di inversion fair value gap? Silakan tulis di kolom komen inversion fair value gap. Kalau komennya banyak, like-nya banyak, nanti bisa jadi sebuah ide tambahan untuk video ke depan gitu ya. Nanti saya siapin materinya juga dari sekarang. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya masih dengan topik optimal trade entry, berarti bagian kedua ya. Jadi sukses buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi dan happy cuan ya. Bye bye.